Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ilmul hadis. Ilmu hadis. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya sudah shoot video, sudah saya edit, tapi ada problem dengan filenya. Dan kalian tahu durasinya berapa? 53 menit. 53 menit. Saya shoot pukul 1 malam tadi, langsung saya edit. Lalu saya gak bisa tidur. Ini baru aja pulang dari musola jamaah. Dan setelah sampai di sini saya udah kayak pokoknya harus di-shoot sekarang. Pokoknya harus di-shoot sekarang dan harus selesai sekarang. Karena saya gak mau ngecewain kalian mungkin yang lagi nunggu. Ya, alasannya bukan itu sih. Makanya begini teman-teman ya. Saya tuh alhamdulillah sangat suka sekali dengan channel Mata Naqra ini. Sebelum kita masuk ke kajian intinya ya, saya mau curhat sebentar. Saya tuh suka sekali dengan kajian Mata Naqra ini. Alasannya karena dengan kajian ini alhamdulillah akhirnya orang-orang yang sebelumnya tidak tergerak hatinya untuk masuk ke kitab-kitab turath akhirnya mulai tergerak sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Iya kan? Walaupun viewersnya tidak sebanyak konten-konten saya yang lain, jomplang sekali konten-konten saya di channel lain itu, alhamdulillah lumayan banyak. Channel Mata Naqra, siapa juga yang semangat ngaji beginian kan? Tak banyak. Dan saya berusaha untuk ngenotis semua komentar-komentar kalian di channel ini. Jadi setiap kali saya gabut, saya langsung buka YouTube Studio, lalu cek komentar terbaru kalian. Saya berusaha jawabin satu-satu. Cuman terkadang ada beberapa komentar-komentar yang sangat-sangat mengganggu saya. Itu komentar yang ngatur-ngatur. Saya sangat terbuka terhadap semua kritikan, apalagi kritikan yang bersifat ilmiah, tapi bukan yang ngatur-ngatur. Ngatur yang bagaimana? Ngatur maksa saya buat segera post. Padahal alhamdulillah, saya itu rajin ngepost. Ya kan? Dan ngatur-ngatur juga kalau saya terlalu banyak ngepost. Terakhir kemarin saya kan upload video langsung 5 episode, 6 episode, 3 episode. Bang, jangan santai bang. Aku masih belum nyampe. Abang jangan kayak orang yang kejar tayang. Dan yang ngomong gak cuma satu orang, tapi banyak. Dan komentar-komentar seperti itu mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu apa ya? Saya kan pengen jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang lain yang berhubungan dengan kajian sekarang. Tapi gara-gara hadirnya komentar-komentar seperti itu, saya kayak, udahlah tutup laptopnya, taruhlah gitu. Jadi, saya harap kalau Anda mungkin merasa saya nguploadnya itu lambat, mbok ya sabar. Bisa sambil murajaah video-video sebelumnya. Nggak rugi kok murajaah. Saya sendiri sangat yakin, 99% saya yakin, 1%-nya berarti salah. Saya ngajar sekarang, maaf, bahasanya bukan ngajar. Saya sharing apa yang ada di pikiran saya sekarang, ilmu yang saya punya. Itu jauh lebih semangat saya dibandingkan kalian yang belajar di channel ini. Saya jamin itu. Lebih semangat saya insya Allah daripada kalian. Ya. Insya Allah begitu. Kalau salah ya berarti 1% yang tadi. Saya selalu bawa kamera saya kemana-mana. Saya ada satu tempat kamera, lighting, 2 tripod, mic, itu saya bawa kemana-mana. Dan ketika mood saya muncul,
Saya gak peduli tempat itu di mana, saya akan langsung shoot di situ. Saya lagi nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba pengen ngajar gitu, kayak langsung saya pergi dari tongkrongan itu, saya mojok, saya langsung shoot video mata nakra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalian yang maksa-maksa saya untuk segera upload, itu percuma. Itu percuma. Percuma apa? Karena saya pasti upload kalau saya ada waktu dan saya moodnya ada. Dan moodnya pasti selalu ada, kecuali pikiran saya mumet dengan kesibukan yang lain, dengan pekerjaan yang lain, dengan pengajian saya yang lain. Begitu. Sehingga nggak usahlah maksa-maksa begitu, nggak baik juga. Alhamdulillah selama ini saya banyak-banyak belajar juga dengan beberapa masyayikh, entah itu online ataupun offline. Dan saya tidak pernah menemukan dari teman-teman saya yang santri, alhamdulillah, yang maksa-maksa guru-guru kami untuk segera ngajar. Enggak. Kami paham betul bahwa guru-guru kami itu mereka semua punya kesibukan masing-masing yang tidak bisa dipaksa. Saya mohon maaf kalau saya sampai ngomong begini tuh, saya mohon maaf sekali. Mungkin sebelnya saya ini menunjukkan ikhlas saya itu kurang. Tapi ya seperti ini memang benar, ikhlas saya itu kurang. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan ini semua khalisatan liwajhil karim. Maaf, kita langsung masuk ke kajiannya. Saya sekarang lagi kacau ini. Lagi kacau, saya shoot ya Allah 50 menitan dan terpaksa harus aduh, sekarang saya ulang lagi, gak apa-apa Allah. Dah ya, baik. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jep kopi mangat bek bunga bahasa Aceh. Minum kopi biar gak gila dulu. Yutlaqu ilmul hadits ala ma'nayain. Ilmu hadis itu disebutkan, diucapkan atas dua makna. Jadi ketika ada orang yang bilang ke kamu ilmu hadis, maka ilmu hadis tadi itu pasti merujuk kepada dua makna ini. Apa dia? Al-awwalu annahu yutlaqu ala naqli wa riwayati ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam atau naqli ma udhifa ila sahabah aw tabi'in. Yang pertama, sesungguhnya ilmu hadis itu disebutkan, diucapkan atas penukilan, atas pemindahan dan periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau penukilan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Saya lanjut dulu sebelum saya jelaskan. Wa huwa bihadzal ma'na yusamma ilmal hadits riwayatan. Dan ilmu hadis dengan makna tersebut dinamakan sebagai ilmu hadis riwayah. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Ilmu hadis yang pertama namanya ilmu hadis riwayatan, yang kedua namanya dirayatan. Ada riwayah, ada dirayah. Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayatan? Ilmu hadis riwayatan itu kita pakai perumpamaan. Saya berusaha menggunakan bahasa bayi ya. Ada orang namanya Joko. Joko punya murid namanya Jiki. Jiki punya murid namanya Juku. Juku punya murid kamu. Kamu muridnya Juku. Joko bilang, sebagai manusia yang baik, seseorang itu harus salto 3 kali sehari. Nah, Juku bilang ke kamu, kata Pak Joko, seseorang itu bisa menjadi baik kalau dia itu salto sehari 3 kali. Nah, proses Juku menukilkan ucapan Jiki ke dari Joko itu disebut sebagai hadis riwayatan. Jadi kamu
dengar ini dari siapa? Kamu dengar ini dari Juku. Juku dengar dari Jiki. Jiki dengar dari Joko. Itu disebut sebagai riwayatan alias penukilan. Hanya berdasarkan penukilan. Kita nggak bahas tentang apakah itu betul-betul ucapan Joko atau tidak. Enggak. Jadi ilmu hadis riwayatan ini hanya berfokus siapa yang ngomong dan apa yang diomongin. Itu aja. Ilmu hadis riwayatan hanya berfokus siapa yang ngomong dan apa yang diomongin. Itu aja bahasa baiknya. Atau dalam artian persebaran riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bla 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 bla. Nah, itu disebut sebagai riwayat. Dan kita agak fokus apakah ucapan tersebut betul-betul ucapan Rasulullah atau tidak. Kita agak fokus di sana. Adapun itu adalah ilmu hadis berdasarkan pemaknaan yang pertama, yaitu riwayatan. Sekarang lanjut yang kedua. Ats-tsani. Yang kedua, annahu yutlaqu 'ala at-tariqati aw al-manhaj alladhi tubi'a fi kayfiyyati ittisal al-ahadith min haythu ahwalu ruwatiha dhabtan wa 'adalatan wa min haythu ahwalu sanadi ittisalan wa inqita'an. Sesungguhnya ilmu hadis itu diucapkan atau disebutkan atas cara atau manhaj. Apa itu manhaj? Metode. Jadi ketika ada orang bilang ke kamu, manhaj. Apa itu manhaj? Metode, metodologi. Yang diikuti di dalam proses bagaimana hadis-hadis itu kemudian tersambung dari sisi keadaan para perawi-perawinya berdasarkan dhabtan, kecermatan, hafalan para perawi. Wa adalatan, dan keadilan para perawi. Apa yang maksud dengan keadilan? Keadilan di sini disebut sebagai integritas. Nah, bahasa lainnya integritas seorang perawi. Wa min haitsu ahwalus sanad ittisalan wa inqita'an. Dan dari sisi keadaan-keadaan sanad, apakah sanad tadi itu bersambung atau terputus? Wa ilmul hadithi bihadzal ma'na huwal ma'rufu bi'ilmil hadithi dirayatan. Dan ilmu hadis berdasarkan pemaknaan ini ialah yang ma'ruf atau yang dikenal dengan ilmu hadis dirayatan. Kalau ilmu hadis riwayah itu kita hanya membahas tentang persebaran riwayat, maka ilmu hadis dirayah ini fokus pada hal-hal yang muncul dari skeptisisme. Betul nggak itu tuh ucapan Rasulullah atau tidak? Kalau berdasarkan contoh tadi Pak Joko, ini betul-betul ucapan Pak Joko apa enggak? Guru kamu Juku, ya? Kamu nanya ke Pak Juku, kok ragu? Kok tahu kamu kalau itu ucapan Pak Juku? Terus Pak Juku bilang, ya, gara-gara aku dengar langsung ini dari Pak Jiki. Buktinya ini. Dan Pak Jiki langsung mendengar itu dari Pak Joko. Dan buktinya ini. Jadi, kalau ilmu hadis riwayatan itu fokus pada apa yang diucapkan dan siapa yang berucap, maka ilmu hadis dirayah ini fokus pada betul nggak bahwa itu tuh yang diucapin, betul nggak ucapannya tadi itu, maka itu kita fokus di ilmu hadis dirayatan. Saya sendiri sebenarnya dari kecil alhamdulillah kalau yang riwayatan itu sangat-sangat familiar. Karena dari kecil Abuya itu selalu membawa saya ke kajian-kajian hadis. Bacaan-bacaan hadis. Di sini tuh ada majelis kharij haramain. Jadi alumni-alumni ulama-ulama haramain, Saulatiyah lebih tepatnya. Murid Sayyid, murid Syekh Ismail, murid Syekh Muhammad. Itu kemudian berkumpul untuk mengadakan bacaan-bacaan rutinan hadis. Dan alhamdulillah sejak kecil saya selalu dibawa oleh abi saya dan alhamdulillah selesai kutubus sittah. Tapi tidak dengan penjelasan-penjelasan detailnya ya, tapi baca wabihi qala haddatsana begitu seterusnya. Alhamdulillah. Dari saya kecil saya familiar dengan itu. Saya SD ada ijazah Sahih Bukhari dari Syekh Muhammad. Dan ini penting. Penting. Pentingnya apa? Membaca hadis riwayatan. Saya selalu meminta kepada teman-teman sekalian. Saya sempatkan meminta kepada kalian untuk
membeli kitab hadis, apapun itu, mau itu yang besar ataupun yang kecil. Yang kecil mungkin Arba'in atau mungkin ada Bulughul Maram dan beberapa kitab-kitab yang menghimpun hadis yang banyak. Untuk diapain? Untuk dibaca. Bukan untuk dimaknain sendiri. Enggak. Saya minta kalian baca. Enggak usah terjemahan. Enggak. Kalian paham nggak paham itu urusan terakhir. Yang penting kalian ada rutinan baca hadis. Saya masih ingat waktu saya masih bayi, sekarang pun masih bayi. Ketika saya masih bayi, masih SD waktu itu, saya dengar Syekh Ismail itu bilang, salah satu di antara manfaat orang membaca hadis itu lidahnya dibikin fasih. Lidahnya jadi fasih. Jadi kalau teman-teman merasa lidahnya itu kurang fasih atau bacaannya kurang fasih, mungkin kalian kurang baca hadis. Kenapa baca hadis itu kemudian bikin lidah kita fasih? Karena yang kita tiru itu adalah manusia yang paling fasih. Siapa manusia yang paling fasih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi itu buat ngalap berkah. Saya dulu pernah minta, saya mengucapkan hal demikian di story dan di konten TikTok. Dan kalian tahu komennya apa? Komennya malah julid. Komennya malah bilang, harusnya baca Quran langsung. Bro, sis, gak usah sosokan dah. Gak usah sosokan seakan-akan kamu tuh baca Quran 24 jam dah. Pertama, Al-Quran itu adalah bahasanya Allah. Di mana itu sudah another level. Bukan levelnya manusia lagi, itu sudah another level. Yang kedua, ente itu jangan sok-sokan. Seakan-akan ente itu baca Quran 24 jam. Dan tidak pernah dari sahabat sampai para ulama-ulama sekarang, itu yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Gak ada. Sesat manusia yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Itu sesat dan menyesatkan. Karena kita juga butuh hadis. Jangan jadi Qur'ani. Kalian nanti akan mendengar istilah Qur'ani. Qur'an itu adalah firqah sesat, aliran sesat, di mana dia itu anti dengan hadis dan dia itu hanya mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Udah, gak usah julid. Kalau gak mau mengamalkan, selesai. Tapi nggak usah julid dikasih bumbu-bumbu jelek dan sebagainya. Nah, ini di sini hanya penjelasan simpelnya. Baik, sekarang kita akan sedikit lebih mendetail. Pertama tadi kita sebut ilmu hadits riwayatan. Ilmu hadits riwayatan huwa ilmun yashtamilu ala naqli wa riwayati ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha aw af'alihi allati fa'alaha aw taqriratihi أي ما فعل أمامه فأقره أو أوصافه يعني شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته قبل البعثة وبعدها أو نقل ما أضيف إلى الصحابة أو التابعين. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mencakup atas penukilan dan periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala macam hal yang disandarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai ilmu hadis riwayah. Dari apa? Dari ucapan-ucapan Rasulullah yang beliau telah mengucapkannya. Jadi Rasulullah mengucapkan sesuatu. Contohnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya lah dia mengucapkan sesuatu, mengucapkan yang baik-baik atau diem. Itu kan ucapan Rasulullah. Nah, saat kita ngomongin ucapan Rasulullah yang ini, itu disebut sebagai hadis riwayah. Au af'alihi allati fa'alaha, atau perbuatan Rasulullah yang telah beliau lakukan. Saat kita ngomongin, Rasulullah dulu pernah begini loh, Rasulullah pernah begini loh, itu menunjukkan hadis riwayah. Au taqriratihi, atau takrirnya Rasulullah, ikrarnya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan ikrarnya Rasulullah? Yakni sesuatu yang dilakukan di hadapan Rasulullah dan kemudian Rasulullah mengikrarkannya, Rasulullah menyetujuinya, Rasulullah mendiamkannya. Contohnya begini. Suatu hari ada salah satu sahabat, Khalid ibn Walid, itu makan dhab. Apa itu dhab? Dhab itu biawak Arab. Kalian bisa cek di Google, dhab, ya. Itu dimakan. Rasulullah tidak makan. Berarti Rasulullah tidak melakukannya. Dan Rasulullah tidak mengucapkan apa-apa. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu, mengatakan dhab ini halal atau haram, Rasulullah diam. Dan Rasulullah juga tidak melakukan sesuatu. Tapi Sayyidina Khalid ibn Walid ini tadi makan dhab di hadapan Rasulullah. Rasulullah lihat dan Rasulullah diam aja.
Nah, Rasulullah tentu saja tidak akan pernah mendiamkan kebatilan, bukan? Jadi proses diamnya Rasulullah tadi itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah telah melakukan ikrar terhadap perbuatan Sayyidina Khalid yang memakan bab tadi itu, bahwasanya bab itu halal. Itu disebut sebagai takrir. Au awsafi, atau sifat-sifat Rasulullah, yakni syama'ilnya Rasulullah. Apa itu syama'il? Syama'il adalah suratuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syakhsiyah adh-dhahiriyah wal batiniyah. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Gambaran kepribadian Rasulullah yang sifatnya zahir atau batin. Zahir seperti apa? Fisik beliau. Saat kita ngomongin tinggi badan Rasulullah seperti apa, mata Rasulullah seperti apa, pipi Rasulullah seperti apa, hidung Rasulullah seperti apa, alis Rasulullah seperti apa, itu zahirnya beliau. Syama'il yang sifatnya zahir. Ataupun yang batin, sifat lembutnya Rasulullah, sifat kasih sayangnya Rasulullah, itu yang zahir. Itu yang batin. Wasiratahu, dan juga sifat-sifatnya tadi itu berupa kisah perjalanannya qabla, sebelum beliau diutus ataupun setelah beliau diutus menjadi nabi. Apakah ilmu hadis riwayatan hanya terbatas pada Rasulullah? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena beliau juga itu termasuk kepada au nakli, atau penukilan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi apa-apa tadi itu tidak hanya berlaku kepada Rasulullah untuk disebut sebagai ilmu hadis riwayatan, tapi yang juga disandarkan kepada para sahabat. Jadi misalnya Sayyidina Umar ngomong begini, Sayyidina Umar melakukan ini. Sayyidina Umar bukan Rasulullah, Sayyidina Umar itu sahabat. Nah, maka itu juga disebut sebagai hadis juga. Begitu pula perbuatan tabi'in ataupun ucapan tabi'in itu juga disebutkan hadis. Makanya nanti insya Allah di episode selanjutnya nanti kita akan ngomongin hadis marfu, mauquf, maqtu, dan seterusnya. Itu nanti ada hubungannya. Mawdu'uhu, objek kajian ilmu hadis riwayah itu apa? Dzatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsul aqwal wal af'al wat taqrirat. Zatnya Rasulullah, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi perbuatannya, ucapannya, atau dan perbuatannya dan takrir-takrirnya. Faidatuhu, adapun manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah. Pertama, al-inayatu bihifdhi sunnati nabawiyah. Memberikan perhatian dalam penjagaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatiha, dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nashriha bainal muslimin, dan untuk menyebarkan sunnah Nabi di antara kalangan umat Islam. Wa fi dzalika faidatu baqaiha wa 'adamun dirasiha. Dan dengan demikian itu maka ada faidah kekalnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi, dan tidak hilangnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Maksudnya adalah dengan teman-teman ini mempelajari atau menyebarkan hadis riwayah, maksudnya maka hadis tadi itu kemudian terjaga. Hadis tadi itu kemudian terjaga dan tidak hilang. Wadi'uhu artinya founder, pencetus, yang menemukan. Ilmu hadis riwayah ini siapa? Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, al-mutawaffa sanata 25 wa mi'atin lil hijrah, atau kalau kita mau pakai dari belakang, sanata mi'atin wa 25 lil hijrah. في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز، أي إنه أول من دونه وجمعه بأمر الخليفة الراشد سيدنا. Tuh kan, masih ada bekas ini karena tadi saya udah shoot ini teman-teman. Umar bin Abdul Aziz. Siapa pencetusnya? Namanya adalah Muhammad, putra Muslim, putra Ubaidillah, putra Abdullah, putra Shihab, yang dikenal sebagai Imam Az-Zuhri. Yang wafat pada tahun 125 Hijriyah pada masa kekhilafahan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ini seorang khalifah yang begitu mulia, masih keturunan Sayyidina Umar, di mana beliau itu walaupun sebagai khalifah, beliau itu masih dari kalangan tabi'in, dan beliau itu astagfirullahaladzim, seorang ulama dan seorang pemimpin yang adil, di mana beliau itu bahkan susah tidur. Kenapa susah tidur? Karena takut ada salah satu dari rakyatnya yang kelaparan, yang tidak dipenuhi haknya. Dan
di zamannya hampir tidak ditemukan ada orang lapar. Karena beliau adalah seorang khalifah yang adil. Udah adil, alim lagi. Wah. Makanya beliau disebut-sebut sebagai Umar II. Umar II. Setelah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yakni, sesungguhnya beliau adalah orang yang pertama kali menulis dan mengumpulkan kodifikasi atas perintah Al-Khalifah Ar-Rashid. Kenapa disebut sebagai Khalifah Rashid? Al-Khulafa Ar-Rashidun yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nah, ada Khalifah kelima. Nah, Khalifah kelima ini ada yang menyebutkan Sayyidina Hasan. Ada yang menyebutkan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Fa'innahu, maka sesungguhnya Sayyidina Umar kataba ila ahli al-afaq, menuliskan kepada penjuru negeri, ahli ufuk, aninzuru ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw sunnatihi faktubuh fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Lihatlah kalian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kalian berhasil melihatnya, menemukannya, faktubuh, maka tulislah. Maka sesungguhnya aku takut hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis itu tidak banyak ditulis. Ada yang menulis, sedikit tapi. Dan Rasulullah sempat melarang. Kenapa? Karena waktu itu fokusnya adalah ngurusin penulisan Al-Quran. Jadi fokusnya waktu itu adalah nulis Al-Quran. Dan dikhawatirkan apabila hadis waktu itu ditulis, akhirnya tercampur baur dengan Al-Quran. Sehingga ada memang sahabat-sahabat yang menulis hadis, tapi sedikit jumlahnya dan tidak disebarluaskan. Lalu setelah Rasulullah SAW wafat dan Al-Quran itu sudah paten, akhirnya hadis itu tetap disebarluaskan. Di zaman Rasulullah tetap disebarluaskan melalui apa? Melalui mulut ke mulut. Aku pernah mendengar Rasulullah begini, aku pernah mendengar Rasulullah begini, dan seterusnya. Hingga akhirnya mulai fokus ke penulisannya, kodifikasiannya itu di zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau merasa, wah ini kalau didiemin, kalau terus-menerus begini, hadis lama-lama hilang ini. Ucapan Rasulullah ini lama-lama akan ditinggalkan. Akhirnya beliau memerintahkan seluruh penjuru negeri, wahai para manusia-manusia sekalian, ayo kodifikasi, kumpulkan semua hadis-hadis yang kalian temukan, tulis. Tapi waktu itu, Imam Az-Zuhri, ya, sebagai foundernya ini, beliau menulisnya masih dalam keadaan acak-acak. Akhirnya kemudian diperbaiki selanjutnya oleh Rahweh, Imam Rahweh atau Rahuyah. Bisa sebut Rahweh atau bisa disebut Rahuyah. Begitu teman-teman. Dan seterusnya, nggak perlu kita bahas. Nanti kemudian Imam Al-Bukhari yang kemudian berhasil memisahkan mana yang sahih, mana yang panjang ini. Intinya begitulah cerita singkatnya, singkat saja. Padahal di video sebelumnya tadi itu yang 50 menit yang sudah saya shoot, saya sudah cerita. Nggak ada tenaga saya jujur. Ilmul hadithi dirayatan. Yang kedua adalah ilmul hadith yang dirayah. Wa yusamma ilmul hadithi dirayah ilma usulil hadith atau ilma usuli riwayatil hadith atau ilma mustalahil hadith atau mustalahi ahli al-athar. Ilmul hadith dirayah juga dinamakan sebagai ilmu usulil hadith. Jadi ilmu hadith dirayah ini punya nama lain. Apa nama lainnya? Pertama, usulul hadith. Yang kedua, usuli riwayatil hadith. Ini masih sama. Namanya berbeda, tapi yang dimaksud sama. Atau yang paling terkenal adalah mustalah al-hadith. Nah, ini mustalah al-hadith ini yang paling terkenal. Atau yang terkenal kedua, sama-sama terkenal, tapi terkenal yang di bawah mustalah hadith, yaitu apa? Mustalah ahli al-athar. Aduh. Begitu. Ini semua sama. Wa hadhihi tasmiyatu ay mustalahul hadithi awil athari hiya al-ashhar wal awdah. Dan penamaan ini yakni mustalah hadith atau mustalah ahli al-athar adalah yang paling masyhur, yang paling terkenal dan yang paling jelas. Kenapa?
Wa hiya adallu 'alal maqsud, karena penamaan itu yang paling tegas, yang paling menunjukkan terhadap tujuannya. Walaysa fiha syai'un minal ibhami wal iham, dan tiada padanya pada penamaan tadi itu sesuatu yang kemudian sifatnya rancu atau kemudian membuat bingung. Rancu atau kabur. Begini. Mustalah itu kalau bahasa Indonesia mungkin kita familiar dengan istilah. Jadi kedepannya kita akan fokus membahas istilah-istilah ulama hadis dalam menetapkan sesuatu. Jadi, sepertinya ke depannya, saya tidak akan banyak menerjemahkan istilah-istilah itu. Melainkan, saya akan gunakan bahasa Arabnya langsung. Kenapa? Agar teman-teman familiar dengan istilah-istilah yang telah digunakan oleh para ulama-ulama hadis. Namanya aja mustalah hadis. Gimana teman-teman nggak paham istilah-istilahnya? Gitu. Jadi, insya Allah begitu ya. Wa qad jara ala dhalika al-Hafidh Ibnu Hajar فسمى رسالته المشهورة فيه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. Dan telah berjalan atas hal tersebut Al-Hafidh Ibn Hajar. Nah, maksudnya yang menggunakan penamaan tersebut itu adalah Al-Hafidh Ibn Hajar. Siapa Al-Hafidh Ibn Hajar? Seorang ulama ahli hadis yang kerennya luar biasa, karyanya banyak di bidang hadis, banyak di bidang fiqh juga banyak. Dan beliau adalah seorang Syafi'i. Dan hampir seluruh kitab-kitab hadis yang digunakan oleh 4 mazhab itu sumbernya dari ulama-ulama kita, ulama-ulama Syafi'i. Maka ulama hadis, ulama Syafi'i. Ulama hadis, ulama Syafi'i. Dan di sisi lain mayoritas Asy'ari. Jadi alhamdulillah Syafi'i bro. Tanpa ada di dalam pikiran hati, di dalam hati saya kemudian merendahkan ulama-ulama dari mazhab lain. Enggak. Tapi saya ingin berbangga loh, bahwa kami para Syafi'iyah, Sadatul Ummah. Tanpa ulama-ulama kami, kalian, dah. Wa ma'na mustalah. Adapun makna mustalah apa? Mattafaqa alaihi al-muhaddithuna min qawaid wa usul, adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama hadis dari kaidah-kaidah dan usul. Ini yang dimaksud kalau yang disebut mustalah di sini adalah mustalah hadis. Jadi kita kembali ke mustalah ulama, mustalah secara umum. Mustalah artinya istilah. Tumbler adalah istilah yang digunakan masyarakat luas terhadap tempat air yang begini dan begitu. Ini namanya tumbler. Maka tumbler ini merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menamakan benda ini. Sama, mustalah hadis adalah sesuatu yang digunakan oleh para ulama-ulama hadis dari kaidah-kaidah dan usulnya, asasnya. Itu ini maksud. At-ta'riful masyhur. Nah, adapun definisi mustalah yang masyhur adalah wa ta'riful masyhuru li'ilmi mustalahil hadithi huwa ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Definisi masyhur terhadap ilmu mustalah hadis adalah ia merupakan ilmu perihal qawanin. Qawanin ini nih jamak dari qanun. Artinya apa? Hukum-hukum. Di mana dengan hukum-hukum tersebut maka diketahui. Apa yang diketahui? Keadaan-keadaan sanad dan matan. Baik, saya akan coba jelaskan dengan bahasa baik beberapa istilah-istilah rancu di sini. Pertama ada qawanin, yang kedua ada sanad, yang ketiga ada matan. Qawanin, jamak dari kanun. Qanun. Artinya adalah hukum. Atau kaidah. Atau definisi. Itu aja. Nggak perlu. Saya yakin kalian paham dengan apa yang saya sebutkan barusan. Kemudian pemanan kedua, sanad.
Nah, sorry, tiba-tiba kok tiba-tiba gak berfungsi nih iPad saya, iPencil. Loh, gak berfungsi lagi. Sanad itu apa? Sanad itu adalah sekumpulan manusia yang kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan Rasulullah tadi itu. Atau kalau kita berikan pemumpahan tadi, dari Joko, ke Jiki, ke Juku, sampai kamu, itu semua nama-nama, sekumpulan nama-nama tadi itu disebut sebagai sanad. Matan, apa disebut matan? Matan itu adalah teksnya, isinya, apa yang diperbincangkan itu dia. Sabda Rasulullahnya, ucapan Rasulullahnya, perbuatan Rasulullahnya, takrirnya Rasulullah tadi itu, isinya itu disebut sebagai matan. Atau kalau perumpamaan tadi itu, ucapan Pak Joko tadi itu loh, bahwa manusia yang baik adalah manusia yang dalam sehari itu salto 3 kali. Nah, itu yang disebut sebagai matan. Syarhut ta'rif, syarah atau penjelasan dari definisi barusan. Pertama, al-qanun. Apa yang qanun? Al-muradu bihi ma yadbitul juz'iyat. Yang dimaksud dengan qanun adalah sesuatu yang mengatur atau yang mengikat juz'iyat. Apa itu juz'iyat? Partikel-partikel kecil. Ada kulliyat, ada juz'iyat. Ini nanti masuk ke bab mantik. Kulliyat ini adalah sesuatu yang sifatnya masih belum jelas karena dia itu umum sekali, umum banget. Makhluk hidup yang gimana? Itu kan umum sekali. Nah, ada partikel kecilnya nih. Anwar, Soleh, Alwi, Joko, Ica, Mawar. Ini nih juz'iyat ini semua. Ini juz'iyat terpecah. Nah, kita nggak paham ini tuh apa. Maka semua ini diikat dengan kanun. Ini semua diikat dengan kaidah. Nah, itu teman-teman. Maka di sini kalau kita ngomongin hadis ini banyak terpecah menjadi begini dan begitu. Kita nggak paham itu banyak banget itu. Semua itu kemudian diikat dengan satu hal yang disebut sebagai kaidah atau yang disebut sebagai definisi atau yang disebut sebagai kanun. Itu teman-teman. Sawa'un akana ta'rifan au qa'idatan. Entah tadi itu sifatnya berupa ta'rif secara definitif ataupun secara kaidah. Kanun sudah jelas? Jelas insyaallah. Sekarang kita ngomongin sanad. As-sanad huwa at-tariqul musilatu ila al-matan, yaitu dia merupakan jalan yang mengantarkan terhadap matan. Jadi, jalan dari Joko ke Jiki ke Juku yang kemudian mengantarkan matan, mengantarkan isi teksnya tadi itu disebut sebagai sanad. Atau bahasa lainnya, air rijal al-musiluna ila matnil hadith syaikhan an syaikhin ila an yasila ila lafzil hadith. Yang dimaksud dengan sanad yaitu adalah sekumpulan rijal. Apa rijal? Rijal itu jamaknya rajul, artinya laki-laki. Tapi dimaksud bukan itu, satu laki-laki atau sekumpulan laki-laki. Tapi ini maksud bukan itu. Dimaksud di sini adalah sekumpulan perawi, orang-orang yang meriwayatkan, yang menghantarkan kepada isi hadis, kepada matan hadis dari satu guru daripada guru yang lain. Guru dari gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai ke lafaz hadisnya. Wasumiyat tariqu sanadan li'timadil huffazi alaihi fi al-hukmi ala al-hadith. Dan dinamakan jalan ya terhadap sanad. Ya, ini nih. Tadi secara definisi kita sudah sampai di sini nih. Sanad ini juga disebut sebagai at-tariq atau jalan. Kenapa tariq ini kemudian disandarkan kepada sanad? Ya, karena apa? Karena para huffaz. Huffaz ini jamaknya hafiz. Ini satu julukan khusus terhadap segolongan dari ulama hadis. Agar definisi lebih mudah kepada teman-teman sekalian, li takrib saja, kita terjemahkan langsung ulama-ulama hadis. Ulama hadis. Karena para ulama-ulama hadis itu mengandalkan sanad ya di dalam menetapkan hukum pada hadis. Jadi untuk menetapkan apakah hadis ini kemudian bisa diterima atau tidak, para ulama-ulama hadis meninjau sanadnya. Meninjau sanadnya.
Dilihat, apakah Joko ini betul-betul punya murid Jiki? Apakah Jiki betul-betul punya murid Juku? Nah, itu yang diperhatikan. Al-matnu huwa man, kita selesai dari bahasan sanad ya. Sekarang kita masuk al-matnu huwa man taha ilaihi sanad minal kalam. Yang disebut sebagai matan adalah apa yang diakhiri daripada sanad, daripada ucapan. Kalam di sini disebut adalah teksnya, isi hadisnya. Jadi, yang dimaksud sebagai matan adalah sesuatu yang berada setelah sanad. Sanad. Setelah sanad itu matan. Dah, gitu aja. Simpelnya. Al-isnad. Nah, setelah sanad ada istilah lain, yaitu al-isnad. Apa yang disebut sebagai al-isnad? Huwal ikhbaru an tariqil matni wa hikayati, yaitu mengabarkan dari jalan matan dan penjelasan matan, hikayah matan, cerita matan. Nah, namun waqad yutlaqu sanad 'ala al-isnadi wal isnadu 'ala sanadi. Namun terkadang-kadang sanad itu juga disebutkan terhadap isnad juga disebutkan terhadap sanad. Fayakunani mutaradifaini, sehingga kedua-duanya merupakan sinonim. Sehingga ketika ada orang mengucapkan isnad, apa yang disebut sebagai isnad? Ya sanad. Ketika ada orang mengucapkan sanad, apa yang disebut sebagai sanad? Isnad. Jadi kedua-duanya sinonim, punya makna yang sama. Itu yang berjalan. Kapan sih selesainya kurang? Oh, kurang dikit. Famathalan, umpamanya, qaulul Bukhari, haddathana Musaddadun an Yahya an Ubaidillah ibn Umar. قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة. Imam Al-Bukhari berkata, telah bercerita kepada kami Musaddad dari Yahya dari Ubaidullah ibn Umar. Ubaidullah ibn Umar mendengarnya dari Khabib ibn Abdurrahman. Beliau mendengarnya dari Hafs mendengar dari Asim mendengar dari Abi Hurairah sahabat Rasulullah mendengar langsung dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa-apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari sekian banyak taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fadail Madinah. Hadisnya sudah jelas, hadisnya bisa didengar. Baik, kita lanjut ke isinya. Kok mati-mati mulu ya? Loh. Rusak ya? Baik lagi. Famusaddadun wa man ba'dahu ila Abi Hurairah, hadha huwa alladhi yusamma bis-sanad. Maka Musaddad dan semua yang ada setelah Musaddad sampai Abi Hurairah, itulah yang disebut sebagai sanad. Oke, Musaddad. Mana Musaddad? Ini Musaddad. Ini kan nama orang. Tuh kan mati lagi. Ini kan nama orang. Mati terus. Why? What's happened? Musaddad sampai ini nama sampai Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah? Ini Abu Hurairah. Maka dari Musaddad sampai Abu Hurairah ini disebut sebagai sanad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma baina ... al-hadits, kelanjutan hadisnya, hadza huwa alladhi yusamma bil matan. Maka ucapan Rasulullah ucapan Rasulullah isi antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari sekian banyak taman-taman surga. Isi hadisnya tadi itu disebut sebagai matan. Maka sudah jelas di kita definisi qanun, sanad, dan matan. Sekarang kita akan jelaskan ahwalus sanadi wal matan. Keadaan sanad dan matan. Apa yang dimaksud dari definisi tadi, ahwalus sanad wal matan? Di awal tadi itu kita sempat bahas perihal definisinya. Ahwalus sanad wal matan. Kita akan coba jelaskan apa yang disebut sebagai ahwalus sanad wal matan. Ay ma yatra'u 'ala sanadi
min ittisalin aw inqita'in aw 'uluwin aw nuzulin aw ghairihi mimma sayati bayanuhu wa ma yatra'u 'ala al-matn min raf'in aw waqfin aw syududin aw sihhah. Yang dimaksud hal tersebut yakni adalah sesuatu yang datang atas sanad dari ketersambungan. Jadi sanad itu nanti ada hubungannya dengan apakah sanad itu tersambung atau tidak. Au inqita' atau terputus. Au ulu, apakah sanadnya tinggi, au nuzul atau sanadnya rendah, au ghairihi. Jadi nanti itu akan banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin sekarang teman-teman tidak mengerti, yang dimana penjelasannya akan ada di babnya sendiri. Apa yang dimaksud sebagai ittisal, apa yang dimaksud sebagai inqita', apa yang dimaksud dengan ulu, apa yang dimaksud dengan nuzul, dan selainnya dari apa-apa yang akan datang penjelasannya nanti, ya, akan ada babnya sendiri. Wa ma yatra'u, dan apa-apa yang datang atas matan, min raf'in, dari apakah hadis itu marfu, aw waqfin atau mauquf, aw syududin atau syadz, aw sihah atau sahih. Nanti ini ada babnya sendiri. Oke? Gak apa-apa kalian gak ngerti sekarang. Yang penting kalian tidak asing dengan istilah ini. Tuh kan lagi-lagi mati. Wa idza 'alimta ta'rifahu, dan setelah kamu mengetahui definisinya, ilmu hadithi dirayatan, mustalah hadis tadi itu, fabaqiya an ta'rifa mawdu'ahu wa faidatahu wa wadi'ahu. Maka yang tersisa bagimu adalah mengetahui objek kajian ilmu hadithi dirayah dan faidahnya, manfaatnya, dan siapa foundernya. Fa amma mawdu'uhu, adapun objek kajian ilmu hadithi dirayah adalah farrawi wal marwi min haitsul qabul war rad, adalah perawi dan apa yang diriwayatkan oleh perawi dari sisi apakah ianya bisa diterima atau malah tertolak. Jadi objek kalian ilmu hadis dirayah itu apakah perawi ini atau apa yang diriwayatkan tadi itu ditolak apa diterima. Itu dia. Wa amma faidatuhu fa ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min dzalik. Adapun manfaat objek kajian kali ini adalah mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak dari hal tersebut. Wa amma wadi'uhu, adapun founder daripada ilmu ini itu siapa? Fahuwa al-qadhi Abu Muhammadin Al-Hasan ibn Abdurrahmani ibni Khallad Asy-Syahir birrama Hurmuzi bi fathil mimi wa dhammil ha'i wa sukunir ra'i tsaniyati wa dhammil mimi tsaniyah fa innahu awwalu man sanafa fi istilahi hadzal fan. Adapun foundernya, beliau merupakan al-qadhi, hakim. Namanya siapa? Abu Muhammad, kunyahnya. Siapa nama aslinya? Al-Hasan. Putra siapa? Putra Abdurrahman. Putra siapa? Putra Khalad. Yang dikenal sebagai Rama Hurmuzi. Saya yakin ini tidak asing di telinga teman-teman sekalian. Saya yakin public figure yang namanya Rama Hurmuzi itu banyak. Teman-teman kalian namanya Rama Hurmuzi juga banyak. Nah, itu diambil dari muhaddits ini. Yang pertama kali foundernya ilmu mustalah hadis. Bi fathil mimi, cara bacanya dengan fathah mim. Kita coba langsung praktekkan ya. Fathah mim. Mimnya dikasih fathah. Ya. Wa dhammi al-ha'i, haknya dikasih dhammah. Tuh kan, dah. Haknya dikasih dhammah. Hurmuzi. Wa sukunir ra'i tsaniyah, sukun ra yang kedua. Ra yang pertama, ra yang kedua, berarti dikasih sukun. Mana lagi? Wa dhammil mimi tsaniyah, dan diberikan dhammah pada mim yang kedua. Mim yang pertama, ini mim kedua. Berarti dikasih dhammah. Rama Hurmuzi. Fa innahu, maka sesungguhnya Rama Hurmuzi adalah orang yang pertama kali mengarang, menulis, membuat karya di istilah fan ini. Fan ini artinya disiplin keilmuan ini. Jadi, Rama Hurmuzi ini digadang-gadang sebagai orang pertama yang mencetuskan ilmu mustalah hadis. Tapi pendapat beliau ini kemudian dipertentangkan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Syekh Nuruddin Itr. Syekh Nuruddin Itr salah seorang ulama yang begitu kerennya, luar biasa. Beliau dari Suriah, dari Syam. Beliau menganggap no, bukan Rama Hurmuzi yang mencetuskan ilmu ini pertama, melainkan siapa? Imam At-Tirmidzi. Baik, Rama Hurmuzi ini beliau di sini. Rama Hurmuzi saya tulis ya. Rama
Hurmuzi. Ya Allah, capek banget. Ini kenapa rusak begini? Tadi perasaan nggak begini. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan, kendala teknis. Wait. Rama Hurmuzi. Nih, Rama Hurmuzi ini beliau wafat pada tahun berapa? Wafat pada tahun 360 Hijriyah. Oke? Jadi beliau digadang-gadang sebagai orang pertama yang membahas ilmu mustalah hadis di dalam karya beliau yang sangat fenomenal, yaitu Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Itu adalah kitab beliau yang dianggap sebagai kitab pertama yang digadang-gadang sebagai ilmu mustalah hadis pertama. Tapi Syekh Nuruddin Aitar membantah ini. Syekh Nuruddin Aitar, ulama favorit saya, dan saya mengamini apa yang diucapkan oleh Syekh Nuruddin Aitar ya, bahwa yang pertama kali itu bukan Rama Hurmuzi, melainkan sebelumnya ada Imam At-Tirmidzi yang telah mengarang ini duluan, yang sempat membahas ini walaupun tidak dalam satu kitab tertentu. Imam At-Tirmidzi, saya matanya sudah lelah ini, semalam belum tidur. Imam At-Tirmidzi, bisa dibaca At-Tirmidzi, bisa dibaca Turmudi. Ya, beliau wafat tahun 279 Hijriyah. Rama Hurmuzi ini berasal dari Persia, berasal dari Iran. Berasal dari Iran sebelum kemudian dikuasai Syiah sekarang ya. Semoga Allah mengembalikannya ke tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-Tirmidzi atau Turmudi ini berasal dari Uzbekistan. Daerah Termez, saya nggak tahu gimana cara bacanya. Uzbekistan. Bukan orang Arab? Yes, memang bukan orang Arab. Semua karya-karya yang kalian temui, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, mayoritas ulama hadis, mayoritas ulama fikih, itu bukan orang Arab memang. Kalian jangan insecure karena ngerasa saya orang Indonesia, saya bukan orang Arab, saya nggak akan paham ilmu hadis. Enggak. Ulama-ulama yang bahkan melebihi orang Arab itu banyak. Yang karya-karyanya dipakai sama orang Arab sekarang, yang dari Uzbek, ya, yang dari Rusia, yang dari India, yang dari Indonesia, ada dari ulama Indonesia, yang melalang buana di sana, Syekh Nawawi Al-Bantani cukup, dan banyak ulama-ulama lain. Nah, tapi ada ulama juga yang membantah, no, bukan Rama Hurmuzi, bukan juga Imam Tirmidzi, melainkan siapa? Melainkan jauh sebelumnya, yaitu Imam Humaidi. Siapa Imam Humaidi? Imam Humaidi ini gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari, yang digadang-gadang adalah sebagai pencetus awal. Beliau wafat kapan? Tahun 219 Hijriyah. Kenapa? Hijriyah. Jadi memang terjadi perdebatan di sini antara para ulama. Terlepas dari itu semua, pokoknya teman-teman nanti ketika ditanya, selama kalian tidak keluar dari ulama-ulama ini, maka kalian masih benar. Saya hanya menghadirkan beberapa referensi saja. Alternatif referensi maksud kami kepada teman-teman sekalian, bahwa perihal siapa founder dari mustalah hadis itu sedang diperdebatkan. Fahimtum? Arju dzalik. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.